pimpinan dan keluarga besar PT Darul Umroh Al-Haramain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. semoga amal ibadah kita Diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita manusia dari setetes air yang hina dan menjadikan kita hingga sampai detik ini menjadi hamba Allah yang mulia. Maka patutlah kita bersyukur atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, ada sebuah kisah yang menarik tentang hamba pencipta Allah. Di dalam kitab itu dijelaskan nama beliau adalah Abu bin Hashim. Beliau sosok yang hampir setiap malam bangun untuk melaksanakan tahajud, lalu kemudian untuk melaksanakan munajat, ritual-ritual ibadah, menghabiskan malamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam dia terbangun dari tidurnya dengan cuaca yang sangat dingin tentunya. Kemudian dia bergegas ingin pergi menuju sebuah sumur untuk mengambil wudhu. Alangkah terkejutnya Abu bin Hashim bahwa ternyata ada sosok di dinding bibir sumur. Salah satu sosok itu seperti makhluk. Kemudian dihampiri oleh Abu bin Hashim, lalu beliau memberanikan diri seraya bertanya, "Wahai Tuan, wahai hamba Allah, siapakah dirimu dan apakah gerangan engkau duduk di bibir sumur ini?" Kata hamba Allah tadi, "Ketahuilah bahwa Abu bin Hashim, aku adalah sosok malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat siapa saja hamba-hamba pencipta Allah yang mereka bangun di sepertiga malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar akan hal itu, ada perasaan bangga, berbesar hati Abu bin Hashim ketika mendengar hal itu karena dikunjungi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian melihat malaikat itu membawa kitab atau buku catatan yang lumayan tebal. Lalu kemudian Abu bin Hashim memberanikan diri bertanya kepada malaikat tadi, "Wahai malaikat, kalau engkau ingin mencari hamba pecinta Allah, tolonglah engkau lihat di buku catatan itu, apakah ada nama Abu bin Hashim. Kalau itu yang engkau inginkan, wahai Abu bin Hashim, maka aku akan melihatnya." Setelah dilihat, setelah diputar lembaran-lembaran buku catatan itu, ternyata bolak-balik dilihat, nama Abu bin Hashim ternyata tidak ada. "Wahai Abu bin Hashim, tidak ada namamu." Terkejut Abu bin Hashim, "Wahai malaikat, mungkin engkau salah atau mungkin engkau khilaf. Cobalah lihat untuk yang kedua kali." Setelah dicek, di cross check, dilihat kembali, ternyata tetap nama Abu bin Hashim tidak dijumpai. Mendengar hal itu, kemudian Abu bin Hashim pun bertanya, "Wahai malaikat,
Aku adalah orang yang bangun setiap malam, kuhabiskan waktuku untuk munajat kepada Allah. Mengapa tidak ada namaku di dalam buku itu? Maka malaikat pun menjawab pertanyaan Abu bin Hashim. Kata malaikat, wahai Abu bin Hashim, engkau benar melakukan munajat ibadah tahajud setiap malam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku tahu apa yang telah engkau lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang bagi diriku untuk menulis semua ibadah yang telah engkau lakukan. Akhirnya Abu bin Hashim terlungkup, terjatuh, bahkan tersungkur. Kemudian dia dalam kondisi yang lemah tak berdaya, dengan merintih air mata dan menangis. Abu bin Hashim baru menyadari, wahai malaikat, mengapa amal ibadahku itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata malaikat, wahai Abu bin Hashim, semua ibadah yang telah engkau lakukan itu adalah untuk dirimu. Solatmu itu adalah untuk dirimu, zikirmu itu adalah untuk dirimu, kemudian puasamu itu adalah untuk dirimu. Lalu apakah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijawab oleh para malaikat, ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah infak, sedekah, kemudian zakat. Itulah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata malaikat, wahai Abu bin Hashim, engkau melakukan ibadah, ada perasaan bangga dalam dirimu, seolah-olah kau merasa puas atas prestasi ibadah kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 3 amalan yang disebutkan tadi, seperti sholat, itu buktinya adalah untuk kita, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sholat itu akan merubah perilaku manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah orang yang pemabuk itu harus sholat? Harus. Apakah orang pezina itu harus sholat? Harus. Karena dengan itulah mereka akan terhindar dari perbuatan keji dan juga mungkar. Yang kedua adalah zikir. Zikir itu untuk kita atau untuk Allah? Jawabannya adalah untuk kita. Apa buktinya zikir itu untuk kita? Kata Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikirlah maka hatimu akan menjadi tenang, hatimu akan menjadi tentram. Hari ini kita lihat dan saksikan, ketika wabah COVID atau virus corona ini melanda kita, saat semua orang risih, gelisah, bahkan ketakutan, khawatir, tapi kita melihat orang-orang yang dekat senantiasa bertasbih, berzikir kepada Allah, mereka santai saja dalam menyikapi hal ini. Kenapa? Karena mereka dijamin oleh Allah hatinya akan menjadi tenang. Dan yang ketiga, dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan bahwa puasa itu untukku atau untuk Allah. Dijawab dalam hadis ini bahwa satu-satunya ibadah yang untuk Allah itu adalah puasa. Illa shauma wa ana azzibilih. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku langsung yang memberikan ganjaran kepada siapa saja yang melakukan puasa. Dan Allah langsung yang memberikan balasan. Kalau kita solat berjamaah dapat 27 derajat. Kalau kita bersolawat 1 kali dapat 10, bersedekah dapat 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi puasa kita tidak tahu berapa ganjarannya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung memberikan ganjaran kepada kita. Maka menyongsong datangnya bulan puasa, mari kita perbanyak infak dan sedekah, khususnya ketika nanti pada saat berbuka puasa. Mari kita bersedekah, minimal kalau tidak dengan uang, dengan makanan
atau dengan korma atau bahkan dengan air mineral setiap harinya sampai nanti berakhir bulan puasa. Karena itu kesimpulannya adalah ibadah yang hubungannya kepada Allah hablum minallah dan hubungannya kepada manusia hablum minannas, dan ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.